menjawab pertanyaan saudara ketua Dr. Rajib. Apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara ketua. Apa dasar? Mbak, kita memerlukan alat untuk menangkap ikan. Jauh lebih banyak. Betul itu. Saya bingung. Mau sampai kapan kita bergantung pada teknologi dari orang asing? Bung, bagaimana ini? Jalan di daerah kita tidak ada yang bagus sama sekali. Mbak, saya juga bingung, Mbak. Indonesia sudah merdeka tetapi tidak ada satupun jalan yang bagus di daerah kami. Padahal jika ada jalan yang bagus di daerah kami, akan sangat mudah bagi kita untuk mengekspor barang tambang. Mbak, penduduk daerah kita mengakui banget, Mbak. Kami lapangan kerja dan pendidikan tinggi, sedikit banget. Oh bener kui, piye para muda arep jadi penerus bangsa yang kehayan koyong ngene. Kita kudu goleki solusi kanggo ngatasi masalah iki to, Mbak. Oh bener to, Mbak. Tapi nang ngene ya carane. Bu, lahan di daerah kita semakin terkikis soal pembangunan di negara. Benar-benar tidak ada habisnya para pribadi. Mereka sama sekali tidak memikirkan kelestarian hutan di daerah ini. Mbak, anak-anak sangat susah untuk belajar di sekolah karena keterbatasan jaringan dan listrik. Betul, Papua itu memang kaya akan pertambangan. Tapi mengapa kami ini sulit menemukan listrik dan jaringan di daerah ini? Anda diundang oleh Bung Suraja untuk mendatangi rapat di Jakarta demi mencari solusi dari seluruh kekacauan di negeri ini. Apakah Anda bersedia? Baik, saya akan hadir. Saudara-saudara, Indonesia ini bukan milik segelintir orang. Kita adalah negeri yang besar, dari Sabang sampai Merauke. Tapi, kenapa nasib rakyat kita masih sangat kecil? Kita memiliki potensi yang luar biasa, namun kita sibuk untuk mengurus hanya diri sendiri, tanpa memikirkan nasib bangsa kita. Mari kita duduk bersama dan mencari jalan keluar. Bah, Bung, di Sumatera kaya kali hasil bumi. Saya Ucok Togar bersaksi, Bung, tambang ada, sawit banyak, tapi jalan rusak semua. Kalau pelabuhan kami besar, kami ekspor langsung. Tapi sekarang mau kirim barang saja susah. Infrastruktur itu ratna di ekonomi, Bung. Betul Pak Ucok, tapi di Jawa masalah kita berbeda. Penduduknya sangat padat, lapangan kerja sangat sempit, dan banyak anak muda yang merantau, tapi mereka tak punya keterampilan yang sangat cukup. Akibatnya, mereka menjadi beban di tempat baru, dan pendidikan pun menjadi solusi pertama bagi masalah mereka. Kalau di Kalimantan, lahan hutan makin habis, Bung. Perkebunan dan pertambangan besar mengambil tanah rakyat. Kami takut generasi kami akan kehilangan tanah untuk hidup. Sulawesi punya laut luas, Bung. Ikan melimpah, tapi nelayan kami masih pakai alat tradisional. Bagaimana mau bersaing dengan kapal asing? Kami butuh teknologi untuk meningkatkan hasil tangkapan. Di Papua, akses air bersih masih menjadi tantangan yang besar. Banyak saudara kami yang berjalan jauh demi mencari air yang layak diminum. Sementara, sumber daya alam kami masih sangat melimpah. Tapi mengapa kebutuhan dasar seperti air bersih masih menjadi tantangan yang besar di negeri sendiri? Saudara-saudara, dengarkan pidato Bung Karno ini. Gotong royong merupakan jati diri bangsa kita. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Jangan sampai perbedaan ini membuat kita tercerai-berai. Kita butuh seluruh kekuatan. Kalimantan, Sulawesi,
Jawa, Papua, dan Sumatera. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan. Seperti kata Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Pendidikan akan membawa bangsa ini keluar dari kegelapan. Tak hanya itu, kesetaraan juga harus dijunjung. Tanpa pendidikan yang merata, negeri ini bagaikan pincang. Perempuan juga harus diberi tempat untuk berkembang. Jika perempuan cerdas, maka generasi berikutnya juga akan cerdas. Kita harus memastikan pendidikan untuk semua, tanpa terkecuali, mulai dari pusat hingga pelosok. Wah, benar itu. Tapi Bu, masih banyak masalah-masalah yang saat ini tidak kita bisa atasi. Masih banyak oknum-oknum tikus berdasi yang rakus akan harta. Negeri ini tidak akan maju apabila masih banyak dana-dana yang tidak sampai kepada rakyat. Seperti kata Bung Hatta, kooperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan-kawan berdasarkan seorang untuk semua untuk seorang. Bah, Bung, Jutirta, itu betul sekali. Tapi Bung, fakta masalah solusi. Fakta yang kita hadapi hari ini adalah Indonesia sudah merdeka. Tapi masalahnya, apa selanjutnya? Apa yang kita capai, Bung? Indonesia masih dihantui kekacauan, ketimpangan, dan kesenjangan yang semakin dalam. Kita masih mencari jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan semua ini, Bung. Solusinya mana? Kita harus bergerak cepat, jangan terus berputar di tempat. Pak Togar, Mbak Nani, dan saudara-saudara, biarkan saya ingatkan kembali perkataan Bung Karno yang sangat saya yakini hingga saat ini. Beliau pernah berkata dalam pidatonya, jika Bapak Ibu tidak suka dengan angka 5, maka akan saya peras menjadi 3, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jika Bapak Ibu masih tidak suka dengan angka 3, maka akan saya peras yang 3 menjadi 1. Maka dapat saya simpulkan dengan satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu gotong royong. Saudara-saudara sekalian, apabila kita membicarakan tentang solusi untuk kekacauan di negeri ini, saya juga percaya bahwa gotong royong adalah kunci utamanya. Gotong royong adalah jiwa yang menggerakkan bangsa ini. Dalam kebersamaan, kita bisa mengatasi segala masalah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Saya rasa benar apa yang dikatakan Bung Jotirta dan Mbak Kartika. Indonesia bukan tentang kekuatan individu, melainkan tentang kekuatan kolektif. Jadi, mari kita bersatu, bekerja sama, dan mengesampingkan ego masing-masing. Itu menurut saya adalah langkah pertama yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah ini. Setuju, gotong royong bukanlah hanya slogan, tapi itu adalah aksi bersama. Jika ada yang mencoba menyimpang, kita semua akan melawan. Saudara-saudara, mari kita buktikan bahwa Bhinneka Tunggal ini bukan hanya semboyan. Kita berbeda, tapi perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Gotong royong adalah salah satu cara untuk memastikan kita semua bisa maju bersama. Jangan ada lagi yang tertinggal. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemerdekaan bukanlah garis akhir, melainkan langkah pertama. Kita telah bebas dari belenggu masa lalu, tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Lihatlah mereka yang telah melangkah lebih jauh, membangun peradaban dengan ilmu, disiplin, dan kerja keras. Negara-negara maju bukan hanya besar dalam kekayaan, tetapi juga dalam semangat gotong royong dan kerjasama. Mereka tahu bahwa kemajuan bukanlah hasil dari satu orang, tetapi dari tangan-tangan yang saling membantu, bahu-membahu membangun masa depan. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak? Kemerdekaan sejati bukan hanya kebebasan dari penjajahan, tapi juga kebebasan dari kebodohan, kemalasan, dan ketidakpedulian. Kita tidak bisa maju sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh satu sama lain. Bergandengan tangan, melangkah bersama. Kini, semua ada di tangan kita. Mau tetap berjalan di tempat atau melangkah menuju masa depan?
Dengan kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih baik, yang lebih kuat, dan lebih maju. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Persatuan bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan fondasi bangsa. Jika kita ingin maju, kita harus bisa bergerak bersama. Gotong royong adalah satu-satunya jalan agar tak ada yang tinggal, tak ada yang terlupakan. Indonesia besar bukan karena perbedaan, tapi karena kita bisa merubah perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Dengan itu, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou. Omdat ik dan een beetje bij je ben. En zo mezelf verwen. Alles wat ik wil.